Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Selamat saya pagi. dan Daniel akan mempresentasikan flowchart kami tentang masa pendudukan Jepang. Ini aslinya kita sudah kerjakan dari lama, cuman nggak dapat kesempatan untuk presentasi. Dan kita sudah melupakan kita. Oke, langsung aja kita masuk ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi pada awal ceritanya itu pada 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atau Sekutu atau Belanda itu menyerah kepada Jepang di Kalijati. Nah, selanjutnya dampaknya itu ada dua hal setelah Jepang setelah Belanda menyerah kepada Jepang, yaitu menghapus pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia, serta memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Nah, setelah itu Jepang mendirikan pemerintahan militer yang disebut Dai Nippon Teikoku yang bertujuan untuk menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Jepang mengubah struktur pemerintahan dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Jadi dijelajah semua itu kekayaan alam Indonesia. Nah, seperti kita tahu, mereka itu dijelajah mulai dari mana? Mulai dari daerah Kalimantan Timur nggak sih? Eh, ya, Kalimantan Timur. Oh iya. Ba- Iya, iya. Aku pernah baca buku kok. Bahkan juga menjelajah para penduduknya. Nah, benar. Jadi untuk nambah kekuatan Jepang lagi nih, Jepang membuat peta atau organisasi militer yang dipimpin oleh tentara Jepang sendiri dengan tujuan untuk mendukung pertahanan Jepang di Indonesia. Nah, lalu dampak di bidang militer Jepang mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia. Nah, sekutu yang dipimpin oleh Inggris pun mulai mulai kalah itu oleh tentara Jepang dan Jepang berhasil memulihkan kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya salah Chris, Chris salah Chris. Nanti nanti dikat, nanti dikat, nanti, Apa? nanti dikat, nanti dikat, nanti dikat. Nah, selanjutnya ini Jepang ini mulai kewalahan nih gara-gara sekutu yang dipimpin oleh Inggris mulai kembali melibas atau mengambil alih tuh wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Nah, dampak dari sekutu yang dipimpin oleh Inggris dalam melibas tentara Jepang dan memulihkan kendali atas wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Jepang adalah pemulihan kedaulatan bagi negara-negara yang diduduki, pembentukan kembali pemerintahan yang stabil, dan transformasi wilayah tersebut menuju rekonsiliasi dan pembangunan pasca perang. Nah, sebagai penyerangan terakhir, akhirnya Sekutu dan Amerika itu menjatuhkan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan memaksa Jepang untuk menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua tanpa syarat. Dampaknya yaitu termasuk penyerahan Jepang, korban jiwa yang besar, efek jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan, percepatan perkembangan senjata nuklir, serta munculnya gerakan anti nuklir Nah, global. pada saat yang bersamaan dengan penyerahan Jepang kepada Sekutu, Indonesia memproklamasikan nih, karena Jepang sudah bilang ke Indonesia, "Ya udah kamu cepet-cepet sudah sebelum nanti Sekutu ngambil kamu lagi." Akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan hari itu sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka. Yeay! Itu saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.